Karena memang selama ini saya melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh teman-teman ini masih langka. Apalagi menyangkut membahas hal-hal yang memang pemikiran-pemikiran baru. Jadi saya sependapat apa yang disampaikan tadi oleh teman kita, bahwa hari lahir bangsa Indonesia ini sebenarnya bukan 17 Agustus. Itu saya setuju banget. Jadi yang benar ini tanggal 28 Oktober 28, itulah yang benar. Jadi yang 17 Agustus ya hari merdeka. Kenapa kita memilih hari merdeka ini? Karena kita berhadapan dengan penjajahan saat itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita coba mengoreksi atau berbicara masalah harkat dan martabat hidup rakyat, mungkin hingga saat ini kita belum menemukan harkat martabat diri kita yang sebenarnya. Ini. Kenapa? Karena kalau kita melihat soal ini, kalau berbicara harkat dan martabat, ini sebenarnya tidak jauh berbeda pada saat kita berbicara soal harga diri dan jati diri sebenarnya. Ini. Sehubungan dengan adanya satu bertanah air dan satu berbangsa dan berbahasa, ada tergerus di sini sebenarnya dalam proses perjalanan bangsa kita. Mungkin yang masih bertahan hingga saat ini adalah satu bahasa Indonesia. Yang terjadi erosi besar-besaran, saya mungkin perlu memberikan satu contoh mengenai satu tanah air. Ini. Siapa pemilik yang merasakan satu tanah air ini? Mungkin teman-teman, kita perlu menyadari bahwa sekian banyak dari teman-teman kita, rakyat-rakyat kita, masyarakat kita ini, yang hidupnya nggak merasakan yang tanah air itu, nggak merasakan. Karena yang punya tanah air ini sepertinya pemilik modal atau yang berduit aja. Ini. Teman-teman kita ini banyak yang hidup di pinggir-pinggir jalan, di bawah kolong jembatan, nggak punya tanah sama sekali. Jangankan rumah, untuk menikmati bagaimana hasil kemerdekaan ini, hasil bangsa ini, perjalanan bangsa ini, tanah aja nggak, sejenak nggak ada. Sebenarnya siapa yang bertanggung jawab terhadap masalah yang dihadapi, yang dirasakan oleh rakyat-rakyat kita ini? Ini kalau kita berbicara soal Sumpah Pemuda, kita memanai kehidupan bersumpah pemuda ini dalam proses perjalanan bangsa kita ini yang udah berapa puluh tahun. Begitu panjang sebenarnya. Jadi proses untuk berbicara masalah harkat dan martabat hidup ini pekerjaan besar bagi kita. Khusus generasi ini tanggung jawab kita semua ini. Ini perlu dikoreksi. Mungkin ada pandangan-pandangan apa usulan-usulan kepada ini Cut Mutia 18 ini untuk menyampaikan kepada yang berwenang ini. Karena isi Sumpah Pemuda ini udah tergerus, terjadi erosi besar-besaran. Karena banyak teman rakyat ini udah nggak merasa sebagai satu bangsa. Apa sebenarnya inti berbangsa satu itu? Apa yang ingin dicapai satu bangsa itu sebenarnya? Untuk melengkapi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan isi Sumpah Pemuda itu. Ini. Sehingga sebenarnya saya juga pada saat ada teman-teman yang mengajukan perlukah ada Sumpah Pemuda kedua, saya mungkin ya setuju-setuju aja. Bukan aja 1945 itu di amandemen, ya kan? Proses amandemen, pemikiran untuk amandemen. Tapi Sumpah Pemuda ini tadi perlu kita kaji lebih dalam lagi soal makna ya, ini perjalanannya sampai saat ini. Karena teman-teman kita yang bersumpah saat itu ada yang dari dari Sulawesi, saat itu Borneo, Kalimantan, Jawa dan seterusnya. Itu kan sebenarnya ya itu tadi termasuk ini bagaimana kita kembali meningkatkan harkat dan martabat. Yang isinya apa? Ya itu kesejahteraan mereka. Harkat dan martabat itu kan ingin bagaimana hidup mereka itu lebih layak sebenarnya, merasakan hasilnya sebagai rakyat Indonesia.
ya kan? Bukan pemilik modal yang menguasai seluruh sumber daya sampai isinya ke dalam-dalam itu. Bukan. Isinya isi daripada tanah di Papua itu yang isinya emas, yang mungkin beberapa puluh tahun nggak akan habis-habis, Bang. Itu. Masyarakat Papua itu masih nggak merasa dia sebagai tanah air Papua, bukan karena dia miskin. Lalu kita di Jakarta mengatakan, wajar mereka miskin, bodoh, malas. Gak benar itu. Gak benar, Bang. Karena di proyek pembodohan lain terjadi. Proyek kemiskinan sebenarnya. Nah, siapa yang sistem kebijakan ini siapa yang bikin ini? Siapa yang bikin? Dan lain lagi dari daerah lain. Di Sulawesi, tambang-tambang cukup banyak. Di Kalimantan, batu bara dan seterusnya. Itu. Bagaimana kita memiliki satu tanah air, satu bangsa, sementara yang menikmati hasil sumber daya alam ini yang terbesar mungkin 70%, 80% luar negeri. Mungkin sisanya adalah penguasa kita. Nah, ini bagaimana nih? Sumpah Pemuda yang gimana nih sekarang? Ya mungkin untuk sementara sampai di sini dulu, mungkin teman-teman bisa. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya rasa waktu itu juga pada saya suatu dari itu jadi pengamat reformasi 99. Pertama-tama kita mengucapkan selamat Sumpah Pemuda yaitu ke-66. Nah, kita bicara masalah sejarah atau histori Sumpah Pemuda ini sangat fiskal. Artinya kita betul-betul paham sekali. Angkatan demi angkatan. Kita pertama-tama sejarah adalah tanggal 20 Mei 1998, yaitu Budi Utomo. Budi Utomo ini tidak mengenal sejarah bangsa Indonesia, belum mengenal betul-betul apa itu Budi Utomo. Padahal disitulah pergolakan bangsa Indonesia untuk menuju kemerdekaan. Nah, sesudahnya Budi Utomo arahnya ke tanggal 28 Sumpah Pemuda. Nah, ini agak pendapat saya masih. Jadi saya kurang ini karena agak pelan. Memang tujuan Sumpah Pemuda ini ada arah menuju persiapan kemerdekaan, itu disebut bangunnya PPPKI. Nah, nanti kalau Indonesia sudah merdeka itu begini dasarnya ini. Nah, karena pada waktu pergolakan bangsa Indonesia menghadapi penjajah terkenal dengan yang Jawa, yang Sumatera, yang Sulawesi, yang Maluku, Irian Jaya, Irian Barat pada itu belum masuk ke Indonesia. Masuk ke Indonesia itu pada waktu yang disebut Takem, yaitu tahun kemenangan, di mana Irian Barat masuk ke Indonesia melalui KMP, yaitu Koperasi Meja Bundar. Itu Belanda baru menyerahkan. Nah, Undang-Undang Dasar 45 itu memang yaitu diresmikan pada tanggal 18. Ini mulai permulaan untuk menjalankan roda pemerintahan. Nah, pemilihan umum diadakan 55, yaitu di mana waktu itu yang menang kalau tidak salah PKI, salah PNI nomor 2. Makanya disitulah dengan situasi negara dalam keadaan fisik menghadapi bangsa Indonesia, Presiden Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup karena situasi dan kondisinya pada waktu itu. Nah, kita kembali ke sejarah historisnya itu Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda memang ada satu tanah air, satu banyak ini karena misinya belum bisa disatukan. Kemana banyak siapa tokohnya? Tokohnya yang kita semua ini, yaitu Sumpah Pemuda tanggal 28, yaitu tahun 2008 Oktober itu. Nah, yang isinya ada 3 macam, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, terjadinya yang ini lahirlah pasangan Sumpah Pemuda yang menuju ke Indonesia ini. Nah, saya kurang pendapat sama Maria. Semua Indonesia merdeka dari sampai ujung rambut sampai bawah pasti belah 45. Nah, ini jangan sampai salah paham. Irian Barat, saya pernah nanyakan, Irian Barat itu sudah masuk ke Sumpah Pemuda belum? Belum, karena Irian Barat masuk ke Indonesia itu terkenal dengan pasukan Trikora, 3 komando rakyat, di mana Mbaknya Kasem masih hidup, mungkin bisa diambil keterangan. Dia salah satu sukarelawati yang berhasil mencobloskan menancapkan bendera merah putih di puncak Soekarno, sebelumnya adalah Gunung Everest. Dia berhasilnya itu dapat hadiah emas.
Itu saya pada waktu itu sebagai lawat di Kora, bukan bahasa Inggris di Kalimantan itu di Kucing. Nah, tapi begitu kita kembali kepada sejarah historinya. Nah, seperti rekan kita, perlukah Sumpah Pemuda kedua? Sekarang tujuannya apa? Kalau kira-kira bisa mempertahankan dengan angkatan 28, sedangkan Pak Tri sudah mengatakan, Pak Tri mantan presiden mengatakan sekarang tidak ada angkatan kembali sudah angkatan 66, yaitu kaki. Angka 98 ini angkatannya siapa? Angkatannya Amin Rais. Ini kalau kita sejarah betul-betul murni tidak reformasi itu. Apa dendam? Nah ini yang jadi masalah, akibatnya dengan hasil reformasi ini ya kayak semacam ini akhirnya menyangkut ke sumber daya manusia yang menjadikan kita materi atau pembicara-bicara itu. Nah sekarang masalah bagaimana masa depan Sumpah Pemuda bisa mempertahankan martabat mereka untuk mengatasi. Lihat aja di TV seperti Surya Paloh, bangkitlah pemuda kita, bangkitlah pemuda itu sampai begitu coba. Itu baru Surya Paloh yang satu-satunya tokoh nasional Indonesia yang menampilkan luar biasa seperti kayak ngotot-ngotot. Sebelum Indonesia belum ada kecuali Bung Karno. Gayanya pun dia pakai gaya Bung Karno. Nah gaya Karno beda, agak seninya ada. Kalau Surya Paloh kok kelihatannya ngotot sekali, bangkitlah Nasdem. Nah, pertanyaan saya, karena rekan-rekan kita yang ada di ini pembicara kita, sayangnya semuanya belum ada bicara ya, karena masih sudah lebaran ke pertanyaan. Pertanyaan saya, samakah Sumpah Pemuda dengan KNPI? Nah, ini yang Sumpah Pemuda itu apa? Tujuan kemana? Ya udah jelas yang. Nah, KNPI ini saya kemarin membaca koran bahwa Presiden SBY kok mau-maunya menerima penghormatan demokrasi. Padahal itu yang memberi penghormatan demokrasi adalah pengurus KNPI yang menggodeta di KNPI di Jalan Kuningan itu Bojo Sumatri. Sekarang ini dalam kompetisi, disinilah pemuda-pemuda kita diarahkan yaitu melalui pembuduan itu di bidang organisasi. Sedangkan mengenai yang kita sayangkan mengenai penyerangan itu, kok tidak memilah-milah mana yang benar, mana yang baik, mana saya yang tidak. Ini yang kita sayangkan. Bawa kemana pemuda kita? Satu-satunya jalan kita harus menghayati menjunjung tinggi hasil Sumpah Pemuda 28 Oktober dan 2008. Ini yang kita pegang di sini ini. Kalau kita mencermati di Sumpah Pemuda ya. Nah besok lagi ada angkatan ada reformasi itu artinya sendiri kembali menata kembali masyarakat berbangsa bernegara berdasarkan Pancasila secara konsekuen. Sedangkan Pancasila undang-undang dapat kita sudah acak-acak. Indonesia ini diperintah dua konstitusi. Ini yang perlu rekan-rekan adik-adik kita yang dari Mesir. Konstitusi dua yang pertama adalah konstitusi undang-undang dapat 45 yang asli jadi Pancasila. Dan yang kedua hasil amandemen 4 kali. Jadi Indonesia ini pakai dua konstitusi. Nah, instansi hukum ada 3. Dulu yang punya wewenang hukum hanya cuma 2, yaitu polisi dan jaksa. Sekarang tambah lagi KPK. Semuanya rebutan kekuasaan karena aset yang luar biasa itu. Nah ini yang perlu dicermati di sini. Nah makanya konstitusi Indonesia dengan 2 konstitusi inilah yang pemuda-pemuda ini yang menjadi korban. Bahkan dikorbankan. Kalau sudah sampai tujuan sudah enak yang disambut. Apa sekarang hasilnya? Pemuda menghasilkan apa hasilnya? Nah, saya mau nanya sama rekan-rekan, kira-kira ada sejarah siapakah tokoh pemuda Sumpah Pemuda? Nah, saya minta bantuannya. Saya mencari bukunya belum dapat ketemu-temu. Satu, dan mencari informasi belum ketemu. Nah, sekarang pertanyaan kedua, Irian Barat itu masuk ke Indonesia 65. Sumpah Pemuda dicetuskan itu dari mana sampai mana? Karena Belanda ke Indonesia ini tujuannya benar jika dia menjajah pertama. Ini sejarah ya. Nah, Belanda ke Indonesia itu tujuannya hanya cuma satu, berdagang melalui VOC, yaitu organisasi hukum Belanda. Nah, tahun 602, sedangkan di sini karena Indonesia itu makmur dan kerajaan beralih menjadi berdagang, penjajahan. Nah, ini yang bikin persoalan bangsa kita.